Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Sekar Hanum Ambarwati dari kelas 04 SAKP 012. Oke guys, di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Kalian tahu nggak sih persepsi itu artinya apa? Persepsi adalah cara pandang terhadap satu objek atau orang lain berdasarkan pengamatan, bisa benar dan juga bisa salah. Nah, kata persepsi ini diambil dari bahasa asing, perception, yang artinya adalah jawaban. Adapun pengertian persepsi menurut Sugihartono tahun 2007, persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Nah, persepsi ini adalah hubungan yang dilakukan melalui indera pendengaran, di mana informasi atau pesan yang masuk akan dirangsang atau diterima, kemudian dikirim ke dalam otak manusia melalui indera perasa ataupun reseptor. Persepsi juga merupakan cara pandang seseorang untuk melihat sesuatu. Ada juga nih unsur-unsur persepsi. Yang pertama ada pengamatan, yaitu melalui indera penglihatan, kita dapat mengalami atau melihat satu objek secara nyata atau melihat suatu peristiwa. Terus yang kedua ada representasi, yaitu kata lainnya adalah perwakilan. Sebagai perwakilan atau wujud objek yang kita amati lewat pengumpulan semua pendapat dan pemikiran tentang objek tersebut melalui komunikasi dan juga informasi. Yang ketiga yaitu sebuah opini atau sebuah pendapat yang kita ambil melalui kejadian atau peristiwa dalam sebuah tulisan. Oke, lanjut ke proses terjadinya persepsi. Di sini aku bakal ngasih ilustrasi ke kalian sebagai contoh. Misalnya ada suatu objek yang menimbulkan sebuah rangsangan, kemudian rangsangan tersebut mengenai alat indera atau reseptor. Nah, ini disebut sebagai proses fisik. Kemudian rangsangan yang kita terima yang tadi mengenai alat indera atau reseptor dikirim melalui saraf sensorik ke dalam otak kita. Nah, ini disebut sebagai proses fisiologis. Selanjutnya, terjadilah suatu proses di dalam otak di mana seorang individu dapat menyadari apa yang dia terima melalui reseptor itu sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi di dalam otak ini dinamakan proses psikologis. Lanjut ke faktor-faktor yang memengaruhi persepsi. Ada situasi, ada waktu, ada latar belakang pekerjaan, dan juga ada latar belakang sosial. Selanjutnya ada faktor penilaian dari segi sikap, motif, minat, pengalaman, dan juga ekspektasi. Dan yang terakhir ada faktor target. Ada inovasi, ada pengetahuan, ada suara, ada ukuran, ada latar belakang, ada kesamaan, dan juga proximitas. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.